Anda kembali di kabar utama pagi, pemirsa, dan kita akan lanjutkan pembahasan terkait dengan dugaan kematian dari Afif Maulana yang diduga tewas akibat dipukuli oknum polisi. Sudah bergabung bersama kami Pak Rinaldi, ayah dari korban, dan juga Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono. Pertama-tama kita akan menyapa Pak Rinaldi terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Rinaldi. Selamat pagi Bu. Ya Pak Rinaldi, apa yang meyakinkan Anda mencurigai bahwa kematian Afif ini disebabkan oleh pemukulan oleh oknum kepolisian? Itu soalnya di badan anak saya itu banyak luka lebam Bu. Dan lokasi penemuannya pun dekat dengan Polsek Kuranji tempat anak-anak ini dikumpulkan Bu. Ya, berapa banyak luka lebam yang Bapak lihat di tubuh korban dan bisa Bapak ceritakan bagaimana kondisinya pada saat itu, Pak? Ya, itu luka lebamnya ada di punggung sebelah kiri, yang besar itu di atas pinggang sama di tulang rusuk bagian belakang. Sama di perutnya Bu, itu juga lebam, di paha juga, sama ada di dada juga sedikit. Ya, pada saat itu apakah betul Afif ini terlibat dalam tawuran tersebut, Pak Rinaldi? Menurut kesaksian temannya yang bawa motor itu, katanya mereka belum sempat tawuran Bu. Itu sesampai di lampu merah dekat polsek itu, mereka dikejar dari belakang katanya kan, sama polisi ini yang pakai KRX. Habis itu saat sampai di jembatan mereka ditendang dan terjatuh katanya. Ya Pak Rinaldi, apakah sampai saat ini keluarga sudah mendapatkan hasil visum dari jenazah Afif? Belum Bu, kebetulan hari Jumat kemarin itu kami kan ke Polresta menanyakan perkembangan kasus ini. Sekalian menanyakan hasil visum, kata polisian itu belum keluar hasilnya Bu. Baik Pak Rinaldi, saat ini juga sudah bergabung bersama kita Pak Kapolda Sumatera Barat, Bapak Irjen Pol Suharyono. Ada yang mau disampaikan langsung kepada Kapolda, Pak Rinaldi, silakan. Itu Bapak Kapolda, ini saya mau minta tolong, mohon ini kasusnya diselesaikan secepatnya, dan juga ini secara terbuka dan transparansi. Kami mohon itu biar pelakunya cepat tertangkap gitu Pak. Baik, itu saja Pak Rinaldi. Ya Bu, juga mohon ini betul-betul diusut kasusnya Bu gitu. Baik, Pak Rinaldi, kita akan langsung meminta kepada Pak Kapolda, Bapak Irjen Suharyono. Silakan Pak ditanggapi permintaan dari ayah korban. Baik, terima kasih Mbak Mala. Pak Rinaldi, tentunya selaku manusia biasa dan atas nama institusi Polri, kami menyampaikan turut berbelasungkawa atas wafatnya Saudara Afif Maulana, putra kesayangan Bapak. Setiap manusia dan orang tua tidak menginginkan hal itu terjadi. Tapi di dalam konteks ini memang mohon juga difahami bahwa dari hasil pemeriksaan dan fakta yang akurat dari dokter forensik, bahwa luka-luka lebam yang ada pada tubuh putra Bapak itu adalah lebam mayat. Sudah wajar terjadi, tidak terjadi sesuatu pun kalau namanya suatu kematian, apalagi di air seperti itu, di dasar sungai seperti itu, sudah 11 jam, itu terjadilah lebam-lebam mayat. Yang kedua, bahwa ini sekaligus saya menyampaikan hasil visum maupun otopsi. Yang kedua, goresan pada badan dan lecet pada kulit putra Bapak itu sebenarnya goresan di saat terjatuh dari motor, benturan benda
benda keras yang ada di aspal dan juga terjatuhnya atau menjatuhkan dirinya dari ketinggian 65 meter ke dasar Sungai Dangkal, itu ada benturan batu keras sehingga mengakibatkan salah satu tulang rusuk depan itu menusuk pada bagian paru-paru, dan tulang punggungnya ada 6 retakan, itu juga benturan dari dasar sungai yang memang dangkal dan bebatuan. Tetapi kami pun akan terus menyelidiki, mendalami, tentunya dari keterangan dari saksi kunci, yaitu saudara Aditya, bahwa melihat terakhir itu bahkan dia tidak melihat sama sekali setelah dia terjatuh. 4 kali kami periksa, kami dalami lagi, kami ulangi lagi dengan pemeriksaan yang sama, dengan pertanyaan yang sama, sudah kami rekam jawabannya, bahwa setelah terjatuh dia hanya mendengar bahwa saudara Afif Maulana ini ingin mengajak Aditya itu terjun ke sungai, tapi Aditya menjawab tidak usah, kita menyerahkan diri saja kepada polisi. Nah, sehingga dia menjatuhkan diri ke sungai itu, melompat ke sungai itu tidak diketahui juga oleh saudara Aditya, yang memboncengkan karena Aditya sibuk dengan mencari handphonenya yang hilang. Sedangkan kembali kepada niat pertama berangkat jam 2 dini hari itu, mereka sudah berkomunikasi lewat telepon, bahkan disamperin itu Aditya itu. Nah, didatangi Aditya dengan menggunakan sepeda motornya Afif, kemudian bersama-sama berangkat. Itu juga memang rencana akan berkumpul dengan empat geng yang ada di situ untuk berangkat menyerang geng yang lain. Kalau profil geng ini kami sudah memahami, kami punya data-datanya, profilnya sungguh mengerikan. Ini geng ini sudah berlatih bertarung, membuat senjata sendiri, memakai topeng-topeng yang mengerikan. Kami punya data akuratnya. Tetapi apapun sampai saat ini memang penyelidikan dan pendalaman terkait juga 39 saksi yang kami dalami, masih kami periksa. Dari Polri juga, dari Polsek Kurandia, dari Polresta juga, dari Sabara Polda juga, 39. Kalau kemarin kami press release baru 34, sekarang tambah 5 lagi. Itu untuk meyakinkan bahwa saat ini terjadi, dan mohon Pak Renaldi jangan sampai juga terpengaruh dengan informasi dari luar yang tidak bertanggung jawab. Isu-isu yang berkembang saat ini sungguh kami pun sangat prihatin. Aditya saja yang memboncengkan Afif Maulana merasa terkejut karena dia tidak tahu menahu tentang Afif Maulana setelah terjatuh dari motornya. Kok bisa ada berita bahwa dikerumuni polisi, padahal dikerumuni polisi itu sebenarnya saat polisi mengumpulkan mereka tidak ada satupun yang namanya Afif Maulana. Jadi saat setelah terjatuh dari motor itu, saat si Aditya sibuk mencari handphonenya itu tidak melihat lagi saudara Afif Maulana. Nah, tetapi kami tetap meyakini bahwa hal ini insya Allah sesuai dengan prosedur yang sudah dilakukan, karena andai kata 50-an geng ini menyerang geng yang lain tidak dihambat oleh aparat kepolisian, sungguh korban yang berjatuhan lebih banyak karena senjata yang dipakai, sajamnya itu. Sayang kami tidak membawa menayangkan di tempat ini, tetapi di saat kemarin ini mungkin kami bisa, mohon maaf, ini hanya sekedar foto-fotonya saja. Ini senjata itu dibikin sendiri, ini tajamnya minta ampun. Nah, kalau sudah membawa sajam seperti ini untuk menyerang kelompok yang lain, kan ini kan bisa mendatangkan korban yang lebih banyak. Nah, dan barang bukti yang lainnya. Sehingga kami dalam kesempatan ini mohon izin juga menghimbau kepada seluruh pemirsa, ya lebih mencermati lagi bagaimana kegiatan dan aktivitas anak-anak kita, terutama di malam-malam libur, di hari-hari libur, di malam Minggu, malam Sabtu, dan hari libur panjang lain. Karena sering terjadi aksi tawuran, terutama kami akui di wilayah Sumatera Barat seringkali terjadi aksi tawuran karena memang ada kelompok-kelompok ini yang sering melakukan aksi itu. Demikian Pak Renaldi, terima kasih. Baik Pak Kapolda, mungkin Pak Renaldi ingin sedikit menanggapi penjelasan dari Kapolda? Iya, ini kecurigaan kami kan ini Bu, kalau seandainya anak saya ini melompat atau terjatuh, itu harusnya posisinya kan ditemukannya di sebelah kiri, arah jalur air. Ini anak saya ditemukannya di bawah tengah-tengah jembatan. Nah, jadi itu yang buat kecurigaan kami. Baik Pak Rinaldi, berarti masih ada rasa
curiga dan masih belum meyakini bahwa ini bukan kecelakaan ya. Baik, terima kasih Pak Rinaldi dan juga Pak Kapolda Sumatera Barat waktunya bergabung bersama kami di Kabar Utama Pagi. Selamat pagi. Dan pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita di Kabar Utama Pagi. Setelah ini Anda dapat menyaksikan Breaking News. Saya Andi Kumala undur diri di Kabar Utama Pagi. Sampai jumpa.